Halo Stalkers. Kembali lagi di Stalk dengan aku Jose sebagai host. Dan aku Ezar. Di sini ya kita udah lama banget Iya. nggak jadi host di Stalks. Udah berapa lama? 2 bulan? Aduh nggak tahu ya. Mungkin 2, kayaknya 2 3 bulan. bulan. Terakhir tuh kayaknya Februari dan itu Hmm. cukup ya bikin kangen lah. Iya. Ya semoga nggak awkward ya. Oke. Jadi di host kali ini tuh kita mau bahas hal-hal yang kayaknya anak muda banget nggak sih Iya. ini tuh. Tentang apa? Aduh tentang apa ya? Ya kan ini buat nanti itu di judul udah ada kok. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita membawa narasumber yang emang pas banget nggak sih kayak buat topik ini tuh. Boleh perkenalan dulu nih? Dari siapa dulu? Oke, dari Syira dulu nih kayaknya ya. Oke. Hai Stalkers, nama saya Syira. Nama saya Syira Duiska Permata, bisa dipanggil Syira dari kelas 10-3. Halo. Halo Mbak, halo Mas. Hai. Juga perkenalan. Iya dong. Iya dong. Kan Oke, hai Stalkers, nama saya Aning Putri Wulandari. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Surakarta dan mengajar di kelas 10. Wis, keren banget nih, keren Oke. banget nih. Nah, kita mau bahas apa nih, Jos? Jadi kita itu di video kali ini kita mau ngebahas soal media sosial nih ya. Kan itu kan Iya. kayak udah melekat banget sih sama anak muda sekarang kayak TikTok, Instagram, platform-platform Iya. medsos yang lain gitu kan ya. Dan kita mau ngebahas soal medsos dan kaitannya dengan siswa dan juga anak muda zaman sekarang. Karakter ya. Iya. Iya, bener banget itu poinnya. Jadi kira-kira nih apa sih yang Syira sama Bu Aning ini tuh pahami mengenai bijak bermedia sosial dan juga apa sih pentingnya buat siswa kita ini, siswa-siswi untuk mempraktikannya itu apa sih gitu loh. Oke. Baik, dari siapa dulu Bu nih? Aning dulu boleh. Silakan. Baik, oke. Kalau bijak dalam bermedia sosial itu berarti kita itu sadar dalam penggunaan platform digital media tersebut. Kalau yang namanya sadar, berarti kita itu tahu kira-kira dampak apa yang akan kita peroleh dari sana. Ya, karena semua yang kita lakukan ini kan adalah ada sebab akibatnya. Nah, kalau kita siap bermain sosial media, kita sadar bermain sosial media, berarti kita siap juga nanti dengan dampak-dampaknya. Nah, di dalam media sosial ini kan dampaknya juga tidak selalu dampak yang positif yang kita terima ya. Iya. Bisa jadi juga dampak negatif untuk kehidupan kita pribadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita itu bijak, berarti kita itu menggunakan media sosial ini dalam keadaan yang sadar gitu. Oke, next dari Syira gimana? Kalau dari saya sendiri sih bijak bermedia sosial itu kayak gimana caranya kita tahu untuk menggunakan sosial media dengan baik dan benar gitu sih Mas Mbak. Jadi kita juga seperti kata Bu Aning tadi, kita harus sadar, dan sadarnya itu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita nggak menyakiti perasaan orang lain gitu sih. Oh iya. Terus ya kan kita semua tahu bahwa media sosial ini kayaknya udah melekat di keseharian ya. Iya. Jadi kayak sering banget di setiap perilaku tuh kadang selesainya itu menyempatkan buka sosmed, lihat Iya. keadaan Iya. dunia sekarang. Nah, terus kira-kira gimana sih media sosial yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu memengaruhi perilaku dan karakter buat siswa, apalagi di era yang bisa dibilang digitalisasi gitu. Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya, karena bisa dikatakan dari kalian bangun tidur, pasti yang kalian cari pertama kali adalah handphone kalian, ya kan? Gawe kalian itu kalian cari, kalian cek di sana ada pesan terbaru apa yang kalian terima semalam setelah kalian bangun itu tadi. Jadi itu sangat mempengaruhi karakter sekali ya, Syil ya. Karena ya dari informasi-informasi terbaru kalian peroleh dari sana, ya mungkin update tentang tugas atau mungkin ada pengumuman apa dari sekolah atau ada informasi apa dari grup kelas kalian seperti itu. Kalau berpengaruh dalam karakter ya tentunya sangat berpengaruh karena ya tadi media sosial itu kan memberikan dampak juga ya. Kadang kan ada dampak yang positif seperti informasi atau wawasan terbaru yang bisa kalian dapatkan, tapi juga ada dampak negatifnya. Kadang informasi yang beredar itu juga bisa merupakan sebuah informasi yang tidak bisa diukur kebenarannya atau biasa disebut apa sih hoax ya, Iya, berita hoax itu kan kadang ya harus hati-hati banget lah gitu.
Kalau dari Sira gimana? Kalau dari saya sendiri, penggunaan sosial media itu cukup berpengaruh sih Mbak. Kan kita juga kalau misalkan penat, suntuk sama ngerjain tugas pasti juga pengennya buka HP, ujung-ujungnya nanti lihatnya sosmed gitu. Iya. Jadi itu kayak sosial media itu kayak saya rasa sebagai salah satu sarana untuk berrekreasi sih ya secara gampangnya gitu. Terus juga untuk pengaruh mungkin lebih ke kayak ya bisa untuk jadi hiburan itu juga. Terus kita bisa gali informasi lagi di sosial media terkait berita-berita terbaru. Setelah itu juga bisa kita jadikan sumber untuk tugas. Mungkin lebih ke untuk diri saya seperti itu sih sebagai murid. Oh, wow, ternyata memang banyak ya dampaknya. Sebenarnya kita juga ngerasain juga nggak sih kalau Iya. ngerjain tugas tuh kayak Kebanyakan tugas dari HP juga kan. Iya. Dan sebenarnya kalian kerasa nggak sih kalau semisalnya interaksi kalian dengan handphone kalian itu lebih pertama kali kalian rasakan daripada interaksi dengan orang tua di rumah? Iya, ya kan? Karena udah di kamar sendiri. HP-nya juga di sebelahnya kamar. ada HP, HP-nya juga di kamar Iya. gitu. Oke. Nah, terus gimana sih, terlebih buat Shira ya, ini kan kamu kan juga sebagai seorang siswa gitu kan, kayak gimana media sosial itu kayak mengubah kamu jadi seperti apa gitu loh, kira-kira aku jadi penasaran gitu. Kalau dari saya sendiri sih kayak media sosial itu mungkin nggak berpengaruh yang cukup banyak ya, tapi lebih ke kayak kita biasanya mau berhenti bentar buat nugas malah jadinya kayak 5 menit Kelamaan. lagi, iya jadi kelamaan, jadi ya itu nunda-nunda tugas Iya. gitu. Terus juga selain itu ya paling dampak yang paling besar yang saya rasakan tuh adalah ya nunda-nunda tugas. Selain itu aman sih ya, Aman ya? karena juga udah mulai ngerasa bisa membatasi gimana caranya bersosial media tuh biar nggak membuang-buang waktu gitu, hanya kayak buat have fun bentar aja biar nggak suntuk gitu sih Mas Mbak. Iya. Kalau istilah sekarang tuh ke distract gak sih? Oh iya. Biasanya kan harusnya nugas ya, Iya. terus lihat IG, lihat Iya. Twitter, lihat apa jadi Nantilah. iya ya, ngaku Iya, ya. iya dong. Jujur banget nih, aku Iya. cerita sedikit nih. Aku tuh jujur kayak merasa belakangan itu banyak banget scroll TikTok, scroll IG, sampai IG ku itu aku limit 2 jam per hari. Jadi kayak karena ini udah mulai mendekati minggu-minggu ujian juga, Iya. jadi kayak udah deh 2 jam per hari aja cukup gitu loh. 2 jam tuh kayaknya masih banyak deh. 2 jam nonton Instagram. Tiba-tiba udah ini sendiri gitu. Iya. Mm-mm. Oh ya, ini aku juga pernah kayaknya lewat sih di media sosial ya, ini juga gara-gara aku keseringan buka sosmed kali ya. Nah, Iya. di situ kayak aku pernah denger istilah hasta laku Oh, dan iya. ya itu dari Solo Bersimfoni. Dan ya aku juga tahu kalau SMA 1 ini kan juga termasuk sekolah Adi Pangastuti. Nah, jadi mungkin kalau misal waktu aku riset tentang hasta laku, mungkin ini bisa dikaitkan dengan dampak bermedia sosial di era digitalisasi ini. Nah, gimana sih hasta laku itu bisa jadi cerminan dalam apa ya, bijak dalam bermedia sosial gitu. Lalu nilai-nilai hasta laku yang sekiranya mungkin masih bisa dikaitkan atau punya korelasi yang bisa dipraktekkan di dunia digital itu kayak gimana kira-kira? Hasta laku ini kan merupakan budaya Jawa ya. Iya. Ada tepos liro, ada apa lagi sih yang lain? Grapyak Semanak gitu. Jadi tentunya ini sangat berperan penting ya, apalagi kaitannya dengan bermedia sosial untuk siswa-siswi yang di era digital ini. Karena kita harus memegang betul erat mengenai nilai-nilai hasta laku tersebut, mulai dari Grapyak Semanak ya. Dengan media sosial itu kan kita bisa menjadi lebih akrab, lebih ramah, mungkin dengan antara Shira dengan kakak kelasnya atau Shira dengan angkatan yang di atasnya lagi. Melalui media sosial itu kan juga melatih untuk Grapyak Semanak itu. Terus selain itu juga ada nilai tepos liro itu tadi, atau empati dan tenggang rasa, ya kan? Dalam bermedia sosial itu kan kita tidak hanya sekedar memberi
suka atau Iya. mungkin mengomentari saja. Nah, kita juga muncul empati atau kepedulian kita. Misal ada teman yang sedang membagikan informasi terkait berita duka atau mungkin ada kabar yang lain seperti apa. Nah, itu kan juga melibatkan nilai-nilai dari hasalaku itu sendiri dalam bermedia sosial begitu. Kalau dari Sira? Mungkin lebih ke kayak kita juga bisa ewo pekewo nggak sih, kayak Oh, jadi iya. lebih buat menghargai postingan orang lain, terus kita juga jadi kayak ya hati-hatilah dalam berkomentar untuk melihat postingan dari teman-teman lain atau ya orang yang nggak kita kenal gitu sih Mas. Oke, aku mau nanya gini ke Bu Aning. Iya. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya Bu Aning waktu mengedukasi siswa-siswi tentang bijak bermedia sosial ini? Kalau tantangan terbesar sebagai seorang guru yang ngajar gen apa ini kalian? Gen Z. Gen Iya, Z Gen Z ya. katanya. Gen Z ya tentunya itu kesadaran dalam bermedia sosial itu tadi. Kadang kan mereka atau kalian itu hanya ambil hal-hal yang menariknya aja nih dari media sosial tanpa mempedulikan dampak-dampaknya itu tadi. Ternyata ada juga cyberbullying ya kan, ada juga berita hoax yang bisa tersebar luas secara cepat dan kapanpun itu bisa kalian akses. Bahkan untuk sekarang ini kalau ada informasi-informasi apa link-link di WhatsApp ya, kita kan juga harus hati-hati Iya. banget nih, nggak Iya. bisa kita langsung klik karena semuanya bisa mempengaruhi penggunaan gawe kita ya, atau mungkin nanti email kita yang dapat dihacker atau bagaimana. Jadi ya menurut saya tantangan terbesarnya adalah ya menyadarkan siswa ini loh bahwa kalau kalian sudah siap betul-betul dalam bermain media sosial, kalian juga harus paham betul dampak negatifnya ini sangat luar biasa, ya kan? Apalagi ketika kalian itu memposting sesuatu, Ya. namanya Iya. seusia kalian, saya yakin pasti ketika jalan-jalan kalian pengen post foto, ya kan, bikin story atau apa. Nah, kadang penerimaan kalian dengan orang yang melihat media sosial kalian itu tuh berbeda. Ya, tujuan kalian hanyalah untuk berbagi kebahagiaan, misal seperti itu, atau mungkin pengalaman ya, Iya. karena pernah pergi ke tempat wisata ini, tempat wisata itu, tapi kadang diterimanya oleh teman kalian yang lain, oh ini seperti flexing atau ini Oh, pamer, iya. seperti itu. Jadi ya betul-betul yang namanya media sosial itu tadi kita harus paham betul ada dampak-dampaknya. Oh iya. Nah ini tentang dampak ya, karena aku sama Jose kan juga kita siswa. Nah ini kita penasaran deh tentang bagaimana Shira buat nyikapi misal ketika Shira itu punya, nggak tau lah, ada tekanan sosial misal atau ya dampak-dampak negatif dari yang diceritain Bu Aning tadi dalam bermedia sosial, itu kira-kira gimana cara ngadepinnya? Karena ya penonton juga mungkin perlu tahu supaya kita juga Iya. bisa berhati-hati dalam bermedia sosial gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih ke kayak kalau misalkan dapat komentar yang negatif tuh otomatis pasti kita bakalan kayak langsung kena dan mikir, loh kita nih salah nggak sih sebenarnya, kita salah ya, pasti mikirnya gitu kan. Cuman biasanya saya akan lebih mengamati lagi postingannya itu sih Mas Mbak, kayak ini beneran efeknya negatif atau enggak sih. Kadang kan juga ternyata emang kita tuh cuman maksudnya tuh baik, kalau misalkan maksudnya baik, cuman kadang kan kalau misalkan kita memang benar-benar ini tuh memberikan dampak yang negatif, otomatis akan postingan itu akan lebih banyak yang memberikan komentar negatif kita ya daripada positifnya. Sedangkan kalau sebaliknya justru saya akan ya menghiraukan komentar negatif tersebut sih, dan juga mungkin lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya agar saya lebih berhati-hati lagi dalam memposting sesuatu atau ya mengomentari sesuatu. Iya, oh. Jadi lebih ke kayak apa ya, refleksi diri mungkin bisa dibilangnya. Karena kan kita juga nggak bisa menyamaratakan pemikiran kita dengan orang lain. Iya. Jadi lebih ke balik lagi ke diri kita sendiri biar jadinya nggak saling menyalahkan juga dan nggak dampaknya nggak kayak kemakan sama kita sendiri gitu. Iya, Oke, keren-keren. oke. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, Iya. sekarang ini jarimu harimau Oh iya. juga. Iya, Hati-hati iya. nih kalau posting. Iya sih, oke. Jadi kan kita sempat bahas-bahas juga nih tentang kayak menurut Shira kan
medsos ini kayak nggak terlalu berpengaruh kan, Iya. maksudnya kayak tugas-tugas masih aman, nilai masih aman. Nah, kira-kira gimana sih cara kamu buat membagi waktu gitu loh, kayak healing dengan scroll TikTok sama ngerjain tugas itu gimana sih caranya? Manajemen waktu. Iya, Ya. benar. Kalau dari saya sendiri sih biasanya menentukan skala prioritas sih Mbak, Mas. Karena juga apa tuh namanya, kalau misalkan tugas itu kan emang berdampak banget dengan kita nantinya kan. Iya. Dengan nilai, dengan sekolah, apalagi belum lagi nanti kita harus masuk ke perguruan tinggi, nilai kan pasti sangat berpengaruh. Iya. Jadi setiap pengen buka sosmed tuh langsung mikir lagi kayak, duh tugas tuh masih banyak, tunggu bentar deh gitu. Jadi lebih ke kayak nyadarin diri sendiri lagi buat bisa menentukan skala prioritas gitu. Tapi juga jangan sampai bikin stres yang berlebihan. Kalau misalkan Iya. emang udah bener-bener suntuk ya it's fine buat ngerjain yang lain dulu. Karena juga deadline-nya kan pasti kan nggak akan terlalu mepet yang gimana-gimana banget. Jadi masih bisa dihandle. Jadi ya paling skala prioritas itu emang menurut saya penting banget gitu. Oke, keren juga sih. Iya, Ini tipsnya bisa karena- diaplikasikan kayak gitu Ya, kan. karena kan Syira masih kelas 10 ya, dan Iya. kita kelas 11 kayaknya baru jujur agak stres karena kita bakal lebih sering buat ya ada lebih banyak kegiatan lah istilahnya. lebih Dulu waktu banyak kelas tugas. 10 tuh aku masih inget kayak masih agak santai ya. Iya, jujur kelas 10 tuh santai, tapi kelas 11 tuh kayak numpang lewat doang gitu loh. Habis itu tiba-tiba kelas 12 aja. Iya ya, bentar lagi udah kelas 12 ya. Aduh, Cepet jangan banget deh. ya. Iya. Takut banget. Iya. Oke, sekarang aku mau tanya buat Bu Aning ya, Bu. Ya. Kan ya namanya bermedia sosial. Saya ingin tanya buat Bu Aning, apakah sekiranya Bu Aning tuh kayak pernah nemuin kasus terkait apa ya, istilahnya kayak penyalahgunaan atau bagaimana medsos itu seharusnya digunakan tetapi malah sebaliknya, apalagi di kalangan siswa dan apa namanya kesehatan mental. Nah itu kira-kira gimana menurut Ibu? Apakah ya pernah nemuin? Kalau untuk menemui kasus penyalahgunaan sosial media di kalangan siswa ya, itu tentunya pernah, karena sudah menjadi guru sekitar 6 tahun ya, walaupun mungkin pengalaman di sini belum terlalu lama, tapi ada, karena yang namanya siswa itu ketika memposting sesuatu itu kan tidak bisa atau di luar kontrol kami sebagai guru, bahkan di luar kontrol dari orang tuanya. Nah, kadang mereka tidak berpikir bahwa misal, mohon maaf ini contoh yang negatif ya, misalnya mereka bangga nih karena mereka nge-vape bareng teman-temannya. Nah, itu dibuatlah sebagai postingan. Nah, ya kan, sebagai iya. postingan yang ternyata sebenarnya hal seperti itu kan berdampak buruk juga nih buat teman-teman seusia mereka, atau mungkin buat adik-adik kelas mereka. Seharusnya untuk siswa seusia mereka selaku pelajar itu kan ya tidak memamerkan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ditanya pernah, mungkin pernah, dan dalam bentuk seperti apa ya mungkin berbeda-beda ya setiap orang itu dalam melakukan penyalahgunaan sosial media itu. Terus kira-kira kalau kayak gitu gimana Bu cara menghadapinya? Karena ya banyak tuh, saya juga pernah nemuin mungkin teman-teman saya atau gimana itu ya membuat status tapi di private atau disembunyikan dari Jadi gurunya nggak bisa lihat. guru Iya. sama orang tua itu nggak bisa ngelihat gitu. Iya. Nah itu kira-kira gimana itu cara Ya ngadepinnya? tentunya karena guru dibatasi, orang tua dibatasi, otomatis guru dan orang tua itu pasti tahu dari temannya Oh, ya iya. kan, yang masuk di apa namanya, Close. ya di close Close friend. friend-nya Iya. dia gitu kan. Lah gimana cara menangani hal seperti itu? Ya kita panggil anaknya, bicaralah kita empat mata. Apa maksud tujuannya kamu mengupload hal seperti itu? Kita ajak bicara, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Dampak ini bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi juga untuk orang lain yang melihat gitu loh. Apalagi ya sangat disayangkan kalau semisalnya penyalahgunaan sosial media itu masih dia lakukan dengan menggunakan seragam sekolah. Oh iya, Ya kan? identitas. Ya, Oh. padahal kan kita sebagai seorang pelajar itu ya seharusnya bagaimana sih? Iya. Mungkin Iya. kalian paham ya. Jadi ya kita ajak bicara dia secara empat mata, tidak di depan umum, jadi tidak merasa bahwa dia salah, sepenuhnya salah gitu.
Tapi yang kita lakukan hanyalah menyadarkan. Hmm. Kalau bersosial media itu ternyata dampaknya besar kayak gitu. Dari apa yang kamu posting itu nanti bisa memicu berbagai reaksi, ya. Dan juga bisa gini ya, sosial media itu juga menjadi istilahnya apa ya, catatan kita untuk di masa depan. iya, Apa yang track kita record track gitu ya. record Yap. ya, Iya. menjadi catatan kita di masa depan. Misalnya nanti kalian ingin mendaftar ke suatu perguruan tinggi, seleksi. Nah, itu juga bisa juga dicari tahu sosial medianya, Oh. bagaimana kelakuan kalian bermedia sosial, atau mungkin nanti lebih jelasnya di dunia pekerjaan itu juga akan dicari tahu kalian pernah memposting apa atau pernah ya menyalahgunakan sosial media seperti apa. Nah, itu kan sangat berdampak Iya. besar bagi masa depan kita. Jadi ya itu tadi, sebaik-baiknya memang penggunaan media sosial ya harus sadar bahwa dampaknya sangat besar sekali. Ya. Atau istilahnya sekarang saring sebelum sharing. Sharing. Ya, Iya. saring, Iya. betul. Oke, aku mau nanya dikit nih ke Bu Aning sama Syira. Gimana kalau misalnya kira-kira nih ya, lagi di dalam kelas, lagi pelajaran nih, tiba-tiba tuh di bangku paling belakang nih ada yang live IG. Oh iya. Itu gimana ya cara mengatasinya? Iya, ketika pembelajaran gitu ya. ada Iya, live IG, atau ya. scroll TikTok gitu. Nah, itu tadi seharusnya kan sebagai seorang pelajar itu paham betul bahwa prioritasnya, apalagi itu di konteksnya di sekolah ya, dalam Iya. kegiatan pembelajaran seperti apa. Apakah handphone itu harus banget dia live di jam itu pada saat itu? Iya. Kan enggak ya. Iya. Walaupun juga bisa kita pahami dari live itu mereka mungkin dapat keuntungan atau apa ya. Iya nggak Iya, sih? iya. Oh ya, mungkin dari situ ya kan. Ya harus tahu waktu. Iya. Ya, karena prioritasnya sebagai seorang pelajar itu kan belajar, ya kita ikuti saja. Misalnya pembelajaran Bapak Ibu guru apakah harus menggunakan handphone ataukah tidak. Ya jika tidak ya kita tidak perlu mengeluarkan benda Iya. tersebut ya kan, karena yang ada malah justru akan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Kalau sebagai guru pasti tentunya saya ambil. Takut banget. Iya. Saya ambil. Oke, kalau dari Syira gimana nih kira-kira kok ngelihat teman kayak ini kok live IG ngapain gitu? Kamu apain nih? Kalau dari saya sendiri sih biasanya lebih ke ngingetin kali ya, terus kayak ngasih tahu biasanya kan konsekuensinya kan HP itu diambil. Iya. Daripada HP diambil kan mending nanti aja Iya live-nya, terus kan? kayak HP-nya tuh masih sama kita daripada diambil terus nanti mau Gimana? kita mau gimana Ngapain? gitu. Iya. Iya. Paling ya kalau teman-teman kan kalau misalkan kita kasih terlalu teoritis kan malah kayak nggak masuk kan. Kadang Iya. tuh Masuk nanti malah kuping gini, kanan. iya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Paling lebih ke kayak contoh nyatanya aja, daripada HP diambil mending udah nanti dulu aja gitu sih. Dan juga lebih biar kayak fokus, terus juga kan dari guru kan biasanya juga ngambil dari nilai sikap kan ya Bu. Ah ya. Jadi biar kita saling mengingatkan lah, biar suasana di kelas itu juga guru-guru tuh nyaman, siswa juga nyaman. Jadinya merasa saling dihargai aja sih. Kalau misalkan scroll TikTok terus live IG itu kan pasti kan guru-guru juga merasa nggak dihargai kan. Iya. Jadi ya paling buat ya ngasih tahu buat saling menghargai satu sama lain aja, dan juga ngasih tahu kayak nanti dampaknya gimana gitu sih Mas, Mbak. Kalau dari Syira emang di kelasnya apakah pernah lihat ada temennya yang live TikTok? Kalau live TikTok sih enggak ya, paling lebih ke scroll HP Oh, sih. iya. Main game biasanya. Oh, iya. Iya, itu Bu, sering main banget game. ya. Dirasa gurunya nggak memperhatikan, Oh, iya. padahal sebenarnya guru di depan itu Nyadar. kelihatan kalian Kelihatan. main Oh, game iya. atau kalian buka sosmed itu kelihatan banget ya dari Iya. depan. Kalau Bu Aning kalau ngajar apakah pernah? Oh iya, ya tentunya tanyakan kepada murid yang saya Oh, ajar ya. iya. Berapa kali yang pernah saya ambil handphonenya, gitu, Bu, pernah. iya. Oh. Karena ya itu yang paling mengganggu ya, yang Iya. pertama jelas. Kecuali beda ketika saya meminta mereka untuk belajar menggunakan sumber belajarnya itu dari internet. Iya. Nah, seperti itu memang saya perbolehkan. Tapi jika tidak ada kalimat seperti itu di awal pembelajaran, wah itu berarti kalau sampai itu terjadi harus siap-siap Iya. diambil. Ada waktunya. Ada waktunya. Iya. Iya.
Oke, ini aku sedikit cerita aja ya. Ini Oh, iya. namarnya aku samarkan, nama gurunya juga aku samarkan. Ini kayaknya pelakunya udah lulus karena Oh. iya kan. iya. Mungkin tahun ini atau tahun lalu ya, aku agak lupa. Ini diceritain juga sama salah satu guru di Semansa. Jadi si anak itu dia duduk di bangku paling belakang, live IG. Terus gurunya ini masuk ke live IG-nya. Jadi kayak join gitu, terus ditanyain kenapa live, habis itu langsung berhenti. Besoknya dipanggil BK. Ya ampun. Ya. Terus kalau buat Bu Aning, gimana caranya ibu itu, bagaimana ibu itu melihat orang tua dalam ya menyikapi anaknya atau guru menyikapi siswanya, terutama ya mungkin Bu Aning sudah pernah cerita kalau mungkin kalau Bu Aning pribadi bakal ngambil HP-nya jika memang itu dalam kasus penyalahgunaan media sosial. Lalu gimana untuk orang tua yang lain gitu terhadap siswanya, terhadap anaknya atau guru terhadap siswanya gitu terhadap menyikapi bermedia sosial itu. Kalau dari orang tua ya harusnya kontrol selama di rumah ya. Iya. Karena kalau sudah di sekolah kan berarti sudah menjadi tanggung jawab bapak ibu Iya. gurunya di sekolah. Jadi ya sebagai orang tua mungkin sebaiknya juga sering menanyakan kepada putra-putrinya atau mungkin bisa memberi batasan waktu nih walaupun kalian sudah dewasa ya, mungkin dianggapnya sudah remaja menuju dewasa. Nah, itu kan tetap harus selalu kita awasi bagaimana apa saja yang diakses kira-kira, ataukah itu membahayakan untuk kalian kayak gitu. Jadi tetap perlu banget yang namanya kontrol dari orang tua Iya. dari rumah. Kalau dari rumah sudah dibekali oleh orang tua bahwa jangan seringan lihat HP terus atau mungkin kurang-kurangin main gamenya. Nah, itu kan guru di sekolah kita tinggal melanjutkan. Iya. Mereka pasti sudah memegang teguh apa yang telah diajarkan oleh orang tua di banyak. rumah yang menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Kalau dengan bapak ibu guru kan mungkin bertemunya hanya ya ketika Iya. di sekolah Iya. ya kan. Di luar itu kan seringnya dengan orang tua. Jadi ya sering-sering mengecek lah kegiatan atau aktivitas anaknya di rumah dalam bermedia sosial itu seperti apa. Gitu. Oke, kalau Syira, kamu kira-kira ada peran orang tua nggak dalam Iya. membatasi atau bukan membatasi apa ya, mengarahkan supaya ya, lebih bijak dalam bijak. bermedia sosial Karena gitu. banyak orang tua yang nggak peduli sama Iya, anaknya dalam sedihnya. main HP gitu, kayak yang penting ya udahlah selama nggak rewel gitu Iya. kan. Iya. Kalau dari pengalaman pribadi sih dari kecil itu sebenarnya udah dikasih kayak tab ya. Cuman saya sendiri justru malah bosen karena dibiarin untuk kegiatan di luar, kayak boleh main sama teman. Terus juga kalau misalkan rewel tuh ya dibiarin rewel sampai bener-bener rewel nangis yang kayak ya bener, kalau dilihat orang lain itu kan biasanya langsung pengen dikasih handphone gitu-gitu Iya. kan. Iya. Nah, terus kayak kalau saya sih biasanya dibiarin aja gitu. Mungkin karena dari situ juga saya jadi merasa semakin besar tuh, oh bisa diatasi loh masalahnya ini tuh nggak perlu dengan kayak dengan cara harus megangin HP doang gitu. Jadi makin besar juga menyadari kalau misalkan kan dulu juga banyak kegiatan les, jadinya jarang megang HP juga. Paling kalau dikasih HP pun kayak ngerasa cuman pengen main game aja lah buat have fun gitu. Kalau sekarang kan semakin besar kan juga semakin jarang buat main game. Iya. Ya kan HP isinya informasi ini dan itu. Jadi malah jarang buka HP sih, lebih memilih buat apa ya? Di orang tua juga biasanya ngasih tahu buat kayak udah jangan jangan main HP terus, tugas-tugasnya gimana, lebih ke ngingetin gitu aja. Terus juga makin kesini nanti jadi kayak sadar aja sih, jadi ngerasa bahwa oh iya harus ngerjain tugas dulu, terus HP-nya ditinggal bentar. Soalnya kan kayak kalau kita nerima informasi terus kan kadang juga capek. Iya. Jadinya buat ngerasa tenang tuh mending milih buat tidur atau dengerin lagu, lebih ke kayak gitu aja sih Mas Mbak. Jadi dari orang tua sendiri udah mulai ngelepasin sebenarnya, terserah kamu mau gimana, yang penting tanggung jawab lah gitu.
atas dari tugas, terus juga kalau misalkan jam tidur berantakan karena begadang scroll, ya kan kadang kan kita Iya. kalau scroll TikTok gitu nggak nyadar tahu-tahu udah jam 12 terus jam 1 bangunnya nanti telat. Iya. Nah itu biasanya kayak lebih disindir aja sih ya, itu salah sendiri ya, udah diingetin masih aja gitu. Nah jadi dari situ malah justru kayak oh iya ternyata salah gitu. Oke. Kalau dari orang tua sih sejauh ini seperti itu Mas Mbak. Jadi ada sebab akibatnya Iya, ya. balik lagi yuk ke masing-masingnya. Iya. Kalau kalian mainan HP sampai larut malam gitu, mata sakit nggak sih? Sakit sih. Sakit Bu. sih. Sakit kan? Iya. sebenarnya. Iya. Tapi jujur kalau saya pribadi saya lebih sering buka HP sampai malam tuh karena memang baru ada tugas itu. Iya. Oh, iya. Banyak tugas yang Gitu sih. mau nggak mau harus selesai besok gitu. Jadi kan ya agak susah dalam manajemen waktunya gitu. Ya. Yap. Oke, nah, tapi menurut kalian nih HP itu apakah bisa menurunkan konsentrasi sih? Konsentrasi Kayak dalam belajar dan berkegiatan gitu. bisa sih. Lama-kelamaan bisa. Iya. Karena kalau dengan HP itu kan kita sudah enak ya dibantu Iya. dengan cara-cara yang instan. Tadinya di masa Bu Aning masih sekolah SMP itu kan kita mau cari informasi kita harus baca Baca buku. buku. Iya. Kita harus ke perpustakaan kayak gitu. Tapi di masa kalian ini coba mau cari pengertian apapun biasanya udah Tinggal kayak tinggal- scroll aja Iya. di internet gitu kan langsung kalian dapatkan informasi Iya. tersebut. Tapi ya pengaruh. Oke. Soalnya juga biasanya kan karena ya itu sih nggak nyadar kalau waktu tuh terus berjalan cepat kalau kita Iya. misalkan scroll itu. Jadi itu juga mengganggu konsentrasi sih menurut saya, karena ya malah ganggu kegiatan lain gitu. Jadi pengen ngerasanya nunda-nunda terus gitu. Jadi kayak ada efek adiksinya Oh gitu. iya. Kayak- Kecanduan. Iya, itu yang parahnya gitu kan. Dulu tuh juga aku pernah denger kayak banyak berita yang gimana ya istilahnya tuh, ini nggak cuma di Indonesia ya, karena banyak anak kecil di luar itu yang walaupun HP-nya disita tuh ada yang banting kursi, Iya. ada yang mecahin kaca, Iya. terus apa namanya kayak jarinya tuh terus gini walaupun nggak ada HP-nya, dan itu kan kayaknya udah krusial banget. Jadi ya memang itu balik lagi ke diri ya. Iya betul sih Mas, dan juga kayak tergantung habit dari Iya, kecil nggak sih? kebiasaan dari kecil. Iya, karena kan kalau misalkan emang dari kecil udah kebiasa buat emang bisa nggak menghabiskan waktu dari handphone, dari HP, dari scroll TikTok, dari main game, itu kan pasti juga kita kayak nyari cara sendiri buat biar nggak bosen gitu. Iya. kan. Kayak mungkin kalau dari saya sih kadang tuh lebih ke kayak nyanyi-nyanyi sendiri ataupun main. Kalau dulu waktu kecil sih lebih kesuka kayak main puzzle, nyusun-nyusun Iya. blok gitu. Mengalihkan ke aktivitas Iya. fisik Iya. gitu ya, misalnya gambar atau Iya apa. betul Bu. Kalau Mas Ezer sama Mbak Jose kan juga pasti punya aktivitas di luar HP yang Iya. kayak bikin refreshing gitu kan. Iya. Kalau Kalau- aku punya sampai sekarang sih itu kadang mainan Uno Stack Nah. namanya ya iya. kan, yang bikin bangunan tinggi Iya. gitu. Nah itu memang kalau secara pribadi kayaknya lebih seru itu daripada HP. Iya. Iya. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas dari mulai peran guru, Iya. peran siswanya Siswa. sendiri, orang tua, sekarang sekolah nih. Nah. Kira-kira apa yang bisa sekolah lakukan, terutama di Semansa nih ya? Apa sih peran sekolah dalam membawa siswa-siswinya ke bijak dalam bermedia sosial? Baik, tentunya dari sosialisasi ya. Iya. Karena kita ada kegiatan PPKGLS nih setiap Senin. Oh, Mungkin iya. dari situ bisa dimasukkan kegiatan pengenalan bahaya penyalahgunaan media Iya. sosial, ya kan? Iya. Itu kan masih awam ya untuk anak-anak, karena kalian pikir juga adanya media sosial, adanya HP itu kan mempermudah hidup kalian, Iya. ya kan? Tanpa mengenal tadi ada dampak Dampaknya. kecanduan, ada cyberbullying, ada dampak-dampak negatif yang lainnya. Jadi melalui sosialisasi di Iya. sekolah bisa, atau juga memasukkan penggunaan media sosial yang tepat guna itu dalam kurikulum pembelajaran. Oh, Ya. iya. Bisa nggak? Ya, jadi kan nanti bisa di satu pembelajaran itu handphone itu disetting atau digunakan ya untuk pembelajaran aja. Oh. Misal kayak gitu. Jadi nggak hanya untuk kegiatan atau aktivitas media sosial kalian Iya. aja atau untuk games aja kayak gitu. Bisa nggak? Ada nggak sih biasanya gurunya kalau di
kelas kalian? Kadang ada sih Kadang kalau iya. dari ini ada. Jadi kayak memang guru saya tuh juga nggak sedikit yang prihatin atau perhatian lah sama sama siswa-siswanya karena memang banyak juga yang sering ngumpet-ngumpet buka HP gitu walaupun gurunya baru ngajar gitu. Tapi kira-kira kalau misal ada nih ya kan satu guru semansa nih, dia tuh mengupload materinya tuh malah lewat media sosial. Itu kira-kira efektif nggak ya, Bu? Ya efektif saja karena kan kalian paling dekat dengan handphone iya kalian. sih. Kalian Iya. bisa akses itu di mana aja. Mungkin setelah kalian ekstra ya kan tanpa Iya. harus membuka catatan atau membuka Iya. buku, Iya. langsung di HP kan juga enak. Sebenarnya efektif saja. Cuman di luar penggunaan itu loh. Maksudnya di Iya. luar penggunaan untuk pembelajaran itu loh yang Iya. berbahaya. Ya kan? Tadi seperti yang Syira sampaikan, kita belajar niatnya awal buka handphone itu mungkin buka PowerPoint atau Iya. buka apa, tapi ke distract kok ada notif di IG, kok di TikTok seperti itu, ya kan? Iya. Jadinya nanti beralihlah ke buka ke media sosial kayak gitu. Oke. Kalau dari Syira kira-kira yang tadi ya peran sekolah tuh apa sih buat mengajak kamu dan teman-temanmu itu supaya lebih bijak bermedia sosial? Kalau yang saya rasain sekarang tuh lebih ke kayak mungkin ada beberapa guru yang HP itu disimpan dulu di laci depan iya. gitu. Jadi kayak kan itu juga upaya buat biar nggak ke distract dengan HP. Karena mau menurut saya mau digimanain pun juga tuh pasti kayak rasa pengen buka HP itu kan ada ya Mas. Gatal gitu loh Kayak tangannya. gatel kan, muncul notif dikit aja udah kayak ngelirik nih apa nih gitu. Terus jadinya paling terus diingetin dengan cara ya dikasih peringatan lah kalau misalkan jangan main HP, kalau enggak nanti diambil dengan peringatan yang segini. Terus juga kalau sejauh ini baru paling itu sih Mas Mbak, kayak ya HP ditaruh di laci depan dan juga diingetin buat kalau main HP tanpa perintah dari guru tuh HP-nya diambil gitu. Apalagi kalau sampai udah scroll yang nggak penting gitu kan, itu kan pasti juga mengganggu teman-teman lain yang fokus kan, jadi nggak fokus, jadi ke distract juga gitu. Ya, paling Oke. gitu sih Mas Mbak. Aku agak penasaran nih sebenarnya. Kan kadang kan waktu Senin kita pacara gitu lah ya. Nah, itu tuh kadang yang barisan-barisan belakang nih kayak merasa Ada yang tertutupi oleh Iya. depannya, terus kayak scroll aja nih. Itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh guru-guru atau mungkin teman sebayanya gitu? Ya, kalau dari guru tentunya kan ada dari tim kesiswaan ya yang Iya. biasanya berjaga di belakang. Jadi Bapak Ibu guru saat upacara atau apel itu kan tidak hanya berada di barisan depan saja, biasanya ada yang keliling di belakang. Ya itu salah satu tujuannya adalah untuk mengecek nih kegiatan siswa-siswi selama upacara atau apel di belakang itu seperti apa. Apakah kalian itu memperhatikan betul upacara tersebut atau mungkin asik sendiri nih dengan handphonenya, atau ada juga yang jahil sama temennya, kadang nyubit-nyubit atau apa. Nah itulah kita ada tim kesiswaan itu sendiri kan dari sekolah gitu. Oke, jadi kita bisa simpulin dah ya. Jadi intinya kalau sebagai siswa apalagi di era digitalisasi ini kita juga perlu Bijak. ya bijak ya, lebih bijak dan Kesadaran ya diri. bisa lebih saring lagi gitu Iya. ya. Oke. Oke, jadi kalau dari yang aku tangkap nih ya, itu tadi kan udah dari banyak peran nih, dari orang tua, guru, sekolah, murid itu sendiri. Emang pokoknya itu yang penting adalah dari kesadaran kita sendiri nggak Iya. sih, Iya, Sar? betul. Jadi kayak gimana kita membawa diri kita dalam bijak bermedia sosial. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan live TikTok bagi pelajaran. Jangan scroll Instagram, TikTok. Ayo mulai perhatikan gurunya dan Iya. sebentar lagi kita harus mulai mempersiapkan ujian. Ujian, Apalagi iya. kan. Oke, Oke. udah Udah dulu ya sih. karena ya Katanya kameranya mau mati. Oke, terima kasih Syira, terima kasih Bu Ani. Ani. Iya, Sama-sama. Semoga materi ini bisa Bermanfaat. iya, Amin, amin. bisa Dan- diaplikasikan iya. juga gitu kan. dan penonton Stalkers juga bisa nangkep ya dan Iya. dia bisa lebih bijak lagi. Iya. Oke, jadi ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah.